Aditya Wijaya menatap boneka kelinci di layar ponselnya. Foto yang dikirimkan Sarah, istri Ardi, menunjukkan sebuah boneka kelinci berwarna putih dengan mata kancing hitam dan pita merah di lehernya. Sebuah boneka yang tampak tak berdosa, namun kini terasa memegang kunci misteri. "Aulia, aku ingin kau pergi ke rumah Ardi lagi," perintah Bram. "Cari boneka kelinci itu di meja kerjanya. Jika Maya bilang itu rahasia kecil, kemungkinan besar ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya." "Siap, Komandan." Aulia mengangguk, bergegas pergi. Sementara itu Bram kembali memutar rekaman CCTV saat Ardi menerima telepon misterius pukul 2 dini hari. Ardi tidak menjawab panggilan itu. Layar ponselnya hanya menyala sebentar, menunjukkan nama penelpon, Sang Senja. "Sang Senja," gumam Bram. Nama kode, kekasih gelap, atau mungkin seseorang dari jaringan konspirasi. Tak lama Aulia menelpon dengan nada bersemangat. "Komandan, saya menemukan boneka kelinci itu, dan betul, ada sesuatu di dalamnya." "Apa itu?" desak Bram. Jantungnya mulai berdebar kencang. "Ada USB drive kecil yang diselipkan di dalam lapisan busa boneka itu. Ukurannya sangat kecil, Komandan. Hampir tidak terlihat," lapor Aulia. "Cepat, kembali ke sini," perintah Bram. "Dan jangan sentuh USB itu dengan tangan kosong." Setibanya Aulia di kantor, USB drive itu langsung diserahkan kepada tim forensik untuk dianalisis. Bram merasa tegang. Inilah dia, kepingan puzzle terbesar yang mungkin akan membongkar semuanya. Beberapa jam kemudian, laporan dari tim forensik datang. USB drive itu berisi beberapa file terenskripsi dan satu folder foto. Folder foto itu tanpa enskripsi, langsung bisa dibuka. Isinya membuat Bram dan Aulia terdiam. Foto-foto itu menunjukkan Ardi Nugroho sedang berada di sebuah lokasi tambang, mengenakan sepatu boot karet yang disebut Maya. Namun dia tidak sendirian. Pada beberapa foto, Ardi terlihat diam-diam mengambil gambar dari sebuah kendaraan SUV berwarna biru metalik yang sangat mirip dengan deskripsi cat yang ditemukan celananya. Nomor plat kendaraan itu jelas terlihat di salah satu foto. "Itu dia," seru Aulia. Jarinya menunjuk ke plat nomor. "Cat biru metalik itu berasal dari mobil ini." Bram mengangguk. Matanya menelusuri wajah-wajah di foto, dan kemudian ia melihatnya. Di salah satu foto di samping SUV biru metalik itu berdiri seorang wanita elegan yang tampak familiar. Wanita itu mengenakan topi lebar, namun fitur wajahnya tak dapat disembunyikan sepenuhnya. "Aku mengenalnya," bisik Bram. Itu Dewi Anjani, CEO Terra Mineral, wanita yang bernegosiasi dengan Ardi. Aulia terperangah. "Jadi Ardi diam-diam memata-matai Dewi Anjani. Apa yang dia temukan?" "Itu bukan hanya memata-matai, Aulia," jawab Bram, menunjuk pada sebuah foto lain. Di foto itu, Dewi Anjani terlihat sedang berbicara akrab dengan seorang pria yang wajahnya sedikit kabur karena jarak. Namun dari postur dan setelan jasnya, Bram mengenali siluet itu. Pria itu, ia adalah Bima Wijaya, mantan mentor Ardi
di Kementerian Luar Negeri dan sekarang menjabat sebagai penasehat senior di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia juga teman dekat keluarga Ardi. Aulia sontak berdiri. Apa? Jadi ada konspirasi di balik semua ini? Ardi dibunuh karena tahu sesuatu yang besar. Bram mengangguk perlahan. Noda tanah di sepatu Ardi, sepatu boot karet, dan cat mobil ini. Ardi pasti diam-diam menyelidiki kasus klaim tumpang tindih lahan itu di luar jam kantor. Dia mengumpulkan bukti, dan USB drive ini adalah buktinya. Tapi kenapa obat penenang? Tanya Aulia. Dan lakban? Tiba-tiba tim forensik kembali masuk. Wajah mereka tampak serius. Komandan, kami berhasil mendeskripsikan satu file kecil di USB drive, kata kepala tim forensik. Itu rekaman suara. Mereka memutar rekaman suara itu. Awalnya terdengar suara bising, seperti percakapan yang direkam secara sembunyi-sembunyi. Lalu suara Ardi terdengar sedikit terengah-engah. Saya tidak bisa membiarkan ini. Ini pengkhianatan terhadap negara. Kalian menjual tanah rakyat. Kemudian terdengar suara wanita yang dingin dan tenang. Suara yang dikenali Bram dan Aulia. Dewi Anjani. Pak Ardi, kau tidak mengerti. Ini demi progres. Dan kau tahu, progres membutuhkan pengorbanan. Lalu suara lain terdengar, suara seorang pria. Meskipun agak terdistorsi, Bram yakin itu adalah suara Bima Adiwijaya. Maafkan kami Ardi, ini adalah bagian dari permainan. Kau terlalu naif. Kemudian hening. Bram dan Aulia saling pandang. Rahang mereka mengeras. Ini jelas bukan bunuh diri. Jadi Ardi memang dibunuh. Bram menyimpulkan ada permainan besar yang melibatkan Dewi Anjani dan Bima Adiwijaya. Konspirasi tambang. Tapi bagaimana mereka masuk ke kamar Ardi? Tanya Aulia. Pintu terkunci dari dalam. Bram mengambil lilin aromaterapi dan gelas air kosong di mejanya. Ingat, lilin yang padam paksa dan gelas air itu? Aulia mengangguk. Pembunuhnya memadamkan lilin dengan air dari gelas itu, jelas Bram. Tapi bukan itu yang penting. Ingat, Ardi ditemukan dengan wajah terlilit lakban dan ada jejak obat penenang dalam dosis rendah. Mereka tidak ingin Ardi tewas seketika karena racun atau pukulan. Mereka ingin terlihat seperti bunuh diri atau kecelakaan, lanjut Bram. Tapi ada yang janggal. Kalau mereka ingin Ardi tewas karena obat penenang, kenapa harus ditutup dengan lakban di wajah? Bram lalu mengamati rekaman CCTV lagi. Kali ini dengan fokus pada jam 2 dini hari. Ia melihat Ardi sebelum ditemukan tampak mengantuk. Linglung, ponselnya bergetar, menunjuk pada panggilan dari Sang Senja. Tapi Ardi hanya meliriknya, terlalu lemas untuk mengangkat. Sang Senja, bisik Bram. Ini bukan panggilan misterius. Ini adalah panggilan dari pembunuhnya untuk memastikan apakah Ardi sudah tak sadarkan diri karena obat penenang. Aulia mengangguk. Jadi, mereka memberinya obat penenang agar tak berdaya, lalu melakban wajahnya untuk memastikan kematian. Tapi kenapa goresan di gagang pintu itu? Dan kenapa pintu terkunci dari dalam? Bram menatap Aulia.
Matanya berkilat dengan pemahaman yang baru. Karena pembunuhnya bukanlah orang yang masuk dengan paksa. Pembunuhnya adalah orang yang Ardi biarkan masuk. Seseorang yang sangat dia percayai, mungkin terlalu percaya. Seseorang yang memiliki akses ke kamarnya, bahkan mungkin kunci duplikat. Dan seseorang yang tahu Ardi menyimpan sesuatu di boneka kelinci itu. Orang yang sama yang meninggalkan goresan di gagang pintu saat keluar. Sepertinya dia tergesa-gesa. Lanjut Bram, goresan itu bukan karena masuk, tapi karena keluar. Dan cincin akik Ardi dengan ujung menonjolnya, mungkin itu bukan penyebab goresan itu. Mungkin cincin itu jatuh dan pembunuhnya mencarinya. Atau justru menggunakan cincin itu untuk mengunci pintu dari dalam agar terlihat seperti bunuh diri. Sebuah plot twist yang menghantam Aulia. Komandan, Anda tidak mungkin berpikir. Bram tidak menjawab, tapi matanya tertuju pada sebuah foto di berkas Ardi. Foto pernikahan Ardi dan Sarah dengan seorang pria yang tersenyum lebar di sisi mereka sebagai saksi. Pria itu adalah Bima Adiwijaya, mantan mentor Ardi. Dan di jari manis Bima, Bram melihat kilatan sebuah cincin yang sangat mirip dengan cincin akik warisan keluarga Ardi. Ini bukan hanya konspirasi bisnis, Bram berbisik. Suaranya berat. Ini juga tentang asmara, Aulia. Ada pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari sekedar tambang nikel. Apakah Bima Adiwijaya dan Sarah memiliki hubungan gelap? Mengapa Bima memiliki cincin yang mirip dengan Ardi? Dan apa rahasia asmara yang terkubur di balik intrik konspirasi ini? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Nantikan episode selanjutnya.